Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Redmi 10A, smartphone entry level terbaru dari Xiaomi. Sebelumnya kita udah pernah bahas ya yang Redmi 10C, dan itu buat harga 1 jutaan ya, yang bisa dibilang 1 jutaan itu udah lumayan bagus. Nah, kali ini yang versi lebih murahnya yaitu Redmi 10A. Buat harganya sendiri sebenarnya aku belum tahu ini pastinya berapa, karena ini baru bisa dikasih tahu sama pihak Xiaomi-nya itu di tanggal 19 Mei 2022 ya. Jadi kalau kalian lihat video ini di tanggal 15 Mei berarti kurang lebih 4 hari lagi harganya baru keluar. Dan sekarang kita main kira-kira aja dulu ya. Kalau kita lihat dari HP generasi sebelumnya yaitu Redmi 9A, itu kan harganya ada di bawah 1,5 jutaan. Jadi kita bisa berasumsi kalau si Redmi 10A ini punya harga di bawah 1,5 juta. Dan oke, buat boxnya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada gambar atau renderan smartphone-nya. Di sini bentuknya mirip kayak Redmi 10C kemarin ya, Redmi 10C. Frame kameranya ini gede banget. Lalu di sini ada garansi Xiaomi, garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Di sini ada logonya Xiaomi. Lalu di bawah ada tulisan Redmi 10A. Di sebelah kiri juga ada tulisan Redmi 10A. Sebelah kanan sama Redmi 10A, di bagian atas kosong, di bawah kosong, dan di bagian belakang ini kita bisa lihat ada beberapa key selling point dari Redmi 10A. Tapi kayaknya kita skip aja. Kita langsung lihat di bagian bawahnya sini. Itu warna yang bakal kita unboxing kali ini adalah Chrome Silver dengan varian kapasitas RAM-nya 3GB dan internal storage yang punya kapasitas 64 GB. Oke, langsung aja kita mau buka boxnya. Oke, jadi smartphone ini bakal di rilis atau dikenalin ke publik itu tanggal 19 Mei, berarti 4 hari lagi. Dan aku dikasih waktu 4 hari doang sih buat ngulik HP ini. Ini HP-nya aku baru pegang di tanggal 15. Jadi semoga aja sudah kelar ya nanti aku bahas reviewnya. Jadi kalian yang emang tertarik pengen beli si Redmi 10A ini udah yakin gitu. Oke, ini kita langsung buka aja. Plastiknya tadi udah kita buka, dan di bagian depan kita langsung disambut sama smartphone-nya. Oke, ini kita pinggirin. Oke, kayaknya nggak ada surat ini ya dari Alfinse. Surat apa ya namanya? Kayak, oh ini nih ada ternyata di dalam sini. Biasanya kan ada di bagian luar, ternyata ada di dalam box kecilnya. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi dari Alfinse, seperti biasa kayak gini. Lalu di sini ada buku manual sama kartu garansi. Oke. Di sini ada SIM tray ejector juga. Lalu di bagian bawahnya ini kita dapat adapter charger yang harusnya sih 10 watt ya kalau nggak salah. Yep, ternyata ini 10 watt sesuai apa yang aku bilang tadi ya. Di sini bisa kalian lihat tulisannya emang kecil, tapi ini ada tulisan 10 wattnya. Oke, lalu di sini ada kabel charging. Ini oke, micro USB. Jadi belum USB Type C kayak yang Redmi 10C ya. Jadi ini masih micro USB. Sayang sekali. Padahal kita berharap. Oke, di sini kayak ada ini ya, kalau kalian lihat ada congkelan gitu, tapi ternyata di sini nggak ada apa-apa, ini kosong. Oke, seperti itu. Ini kita singkirin terlebih dahulu dan kita langsung mau fokus ke smartphone-nya. Oke, ini dia si Redmi 10A, Redmi 10A, dan langsung aja kita buka. Ini yang warna Chrome Silver. Yap, ini dia. Di sini kita dapat key selling point yang mirip kayak di box bagian belakangnya tadi, tapi ini kita skip aja, langsung kita buka. Dan ini dia si Redmi 10A. Oke, bahasa desainnya mirip banget sama yang Redmi 10C, tapi di sini sebenarnya kelihatan lebih bagus yang Redmi 10C kemarin sih. Di bagian belakangnya ini kelihatan, kalau kalian lihat ya, di sini ada kayak garis-garis seperti itu. Dan kalau kita ini nggak terlalu kerasa sih, cuma ya lumayan ada teksturnya lah di bagian belakang ini. Nggak terlalu licin, dan ini masih cukup enak harusnya buat di handling. Dan kalau buat frame-nya ya, frame kecil yang dikasih list hitam gede seperti ini. Di sini ada logo Redmi. Kalau yang Redmi 10C kemarin di sini ada spesifikasi kamera. Di Redmi 10A ini nggak ada ya. Jadi ini polosan aja. Sebenarnya lebih cakep gini sih. Terus di sini ada fingerprint scanner. Di sini ada kamera. Oke, ternyata kameranya ini cuma 2 ya. Di bagian atasnya aja. Yang di bagian bawah ini cuma buletan tanpa ada lubang kamera. Lalu ini ada LED flash. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada tombol power dan tombol volume.
Oke, lumayan enak buat diklik-klik. Lalu di bagian atas ini ada jack audio 3,5 mm, sebelah kiri ada SIM tray slot yang jenisnya kalau kita lihat, oke, jadi ini triple slot ya, bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Mantap. Lalu di bagian bawahnya ini kita bisa lihat ada speaker, ada lubang charging micro USB sama ada lubang mikrofon. Jadi lubang mikrofonnya satu, speakernya cuma satu, terus jacknya di bagian atas. Ya agak aneh sih sebenarnya, kenapa nggak ditaruh bawah aja ya, cuma ya udahlah. Dan sekarang kita mau nyalain smartphone-nya si Redmi 10A ini. Sambil kita seperti biasa mau setting-setting terlebih dahulu, install aplikasi ya game PUBG Mobile. Mungkin ya kita bakal ngetes performanya sedikit aja dan foto-foto juga, nanti hasilnya bisa kalian lihat. Oke, kita setting-setting Redmi 10A terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Redmi 10A atau Redmi 10A. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut bacain spesifikasinya, kita bakal ngetes performa dari kecepatan baca sensor fingerprintnya. Dan ini bisa kalian lihat dari sini ya. Oke, ini kita bakal mulai. Oke, kita ulang lagi. Sekali lagi. Oke, kecepatan bacanya nggak terlalu oke, tapi paling nggak buat HP yang harusnya ya di bawah harga 1,5 juta ada sensor fingerprint itu udah lumayan oke lah. Dan ini udah cukup bisa diandelin meski ya kecepatan bacanya nggak terlalu cepat. Kita coba lagi ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bakal bacain spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Oke, jadi kita bakal mulai dari pembahasan performa dulu. Jadi si Redmi 10A ini itu dibekali dengan chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G25. Chipset ini sendiri adalah chipset yang kayaknya umurnya udah cukup lama ya. Dan ini sering banget dipakai HP-HP entry level tahun 2020 dan 2021. Tapi kembali lagi dipakai di smartphone Redmi 10A ini. Sebenarnya kalau target Xiaomi emang bukan kayak biasanya ya mengising pasar orang mendang-mending. G25 ini juga sebenarnya udah cukup oke buat dipakai harian, kayak misal Gojek atau Grab yang biasa pakai HP ya cuma buat order-order aja atau admin sosmed. G25 ini udah cukup sih sebenarnya. Lebih ketergantungan itu ada di kapasitas RAM atau storage-nya ya sebenarnya. Karena di sini ada 3 pilihan, di mana ada yang storage 2/32, 3/64 kayak yang kita bahas sekarang, dan 4/128 GB. Kalau aku boleh nyaranin, kalian mending ambil yang 3/64 atau yang 4/128, karena yang 2/32 GB menurutku agak kurang kurang masuk akal sih buat dipilih. Karena di tahun 2022 ini kebutuhan kita di smartphone itu udah lumayan banyak. Aplikasi aja tuh sekarang ukurannya udah gede-gede ya. Jadi aku rasa 32 GB untuk kapasitas internal itu agak kurang buat tahun ini. Terus selain internalnya yang ada 3 pilihan tadi, di sini kita juga bisa dikasih opsi nambah storage up to 1 TB ya. Jadi kalian udah lihat tadi di sini ada SIM tray slotnya, itu ada triple slot. Jadi itu bisa kalian masukin kartu micro SD up to 1 TB. Kalau buat sistem operasi ini pakai Android 11 ya dengan MIUI 12.5. Oke, lanjut. Kalau buat layarnya ini pakai layar yang pakai panel IPS, resolusinya HD plus 720x1600 pixel. Terus resolusinya tadi ya HD plus dan punya luas layar di 6,53 inci. Buat kualitas layarnya ya oke lah, ini mirip-mirip kayak yang Redmi 10C. Jadi aku rasa nggak ada masalah, apalagi buat harga 1 jutanya udah lumayan oke buat dipakai harian. Dipakai juga lumayan responsif. Refresh rate ini 60 ya pastinya, bukan 90 atau bahkan 120. Tapi yang jelas buat dipakai ini oke lah buat HP di kelas harganya. Dan lanjut, kalau buat baterai, smartphone ini tuh punya baterai berkapasitas 5000 mAh ya. Kecepatan ngecasnya ini ada di 10 watt, dan kita juga dapat kepala charger, tadi udah kita lihat juga di dalam boxnya yang juga 10 watt. Untuk portnya sendiri ini micro USB, belum USB Type C. Bedanya kalau yang Redmi 10C atau Redmi 10C itu kan yang udah Type C ya, di sini itu masih micro USB. Oke, lanjut. Kalau buat kameranya, smartphone ini tuh dibekali dengan setup dual
dual kamera di bagian belakang, dimana ada kamera utama kayaknya yang ini kamera utama punya resolusi 13 megapiksel, dan yang kecil ini yang di sebelah kanan atas ini kamera depth, ini 2 megapiksel. Sementara kalau buat yang di bagian depan ini ada satu buah kamera dimana ini punya resolusi 5 megapiksel. Kalau buat fitur-fiturnya sebagai smartphone entry, smartphone budget di bawah 1,5 juta harusnya ya. Ini kita masih perkiraan aja. Smartphone ini membawa fitur-fitur yang ala kadarnya, tapi udah lumayan wajib ada sih buat HP di kelas harganya ya. Jadi misal kayak ada fingerprint sensor tadi, itu juga udah cukup aku apresiasi, dan kecepatan bacanya meskipun nggak terlalu cepat tapi udah bisa diandelin. Terus ada AI Face Unlock juga di smartphone ini. Terus ada ini sih dual SIM dan plus micro SD, itu juga jadi salah satu nilai plus juga, karena banyak juga ya sekarang yang sering ngilangin port triple slot, jadi kebanyakan tuh hybrid atau bahkan dual SIM aja gitu tanpa slot micro SD. Tapi di sini ada slot penuhnya, jadi 2 nano SIM plus 1 buah micro SD tambahan. Jadi itu juga salah satu hal yang lumayan oke buat dipilih. Dan kalau buat fitur-fitur lain yang spesial banget smartphone ini sebenarnya nggak ada, cuma buat HP harga 1,5 juta ke bawah, HP ini ya udah oke lah buat urusan spesifikasi. Oke, sekarang kita lanjut buat lihat hasil foto-foto dari si Redmi 10A. Jadi aku udah jepret tadi, dan mungkin sekarang kalian bisa lihat aja buat hasilnya seperti apa. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-foto dan video secara singkat dari Redmi 10A. Sekarang kita mau ngetes performanya pakai game yang seperti biasa udah melelang buana ya di channel ini, yaitu adalah PUBG Mobile. Dan langsung aja kita mulai. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan kalau buat settingan yang didapat ini kita lihat dulu di mana ini, di grafik. Nah ini buat settingan awalnya ada di smooth medium. Kalau kita ubah ke balance juga sampai medium. HD-nya oke, HD nggak bisa, jadi mentok ada di balance medium aja. Oke, kalau buat gyroscope smartphone ini nggak ada ya, jadi ya langsung aja kita mau ngetes buat dipakai apakah masih cukup enak atau enggak. G25 seingatku ya, karena aku udah lama juga ngebahas G25, performa buat ngegamenya kurang terlalu oke. Cuma kalau game kayak Mobile Legends itu masih cukup. PUBG bisa dimainin, tapi ya nggak terlalu nyaman buat dimainin. Aku saranin sih kalau main PUBG G70 ke atas ya. Kalau G25 itu lebih ke buat performa main game-game ringan kayak Mobile Legends. Terus misal apa ya, misal game-game ringan tuh kayak Football Manager. Oke, ini ada orang. Ini. Oke, kita dapat 1 kill, dan udah mungkin gitu aja lah. Nanti kita sisanya bakal bahas di tanggal 19 Mei 2022. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.